Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Berikut ini akan kami hadirkan seorang partisipan yang merupakan seorang perempuan dan mengaku diselingkuhi oleh suaminya akibat perbuatan isengnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rika. Selamat malam Rika. Selamat malam. Informasi yang kami dapat katanya Mbak Rika ini diselingkuhi. Iya benar mas. Gimana ceritanya sebenarnya? Ya awalnya saya dengan suami saya sudah 4 tahun menjalani pernikahan ini. Dan saya mau menguji kesetiaannya. Dan selama setahun ini saya punya konflik sama suami saya. Suami saya dia nggak pernah ada waktu di rumah. Pagi-pagi pulang pagi, dan saya juga pekerja keras mas. Jadi jarang ketemu. Iya jarang ketemu juga, dan saya menguji kesetiaan suami saya dengan cara keisengan saya mengajak teman saya untuk ke suami saya. Maksudnya Mbak minta temen Mbak Rika untuk apa nih? Datang ke suaminya buat apa? Menggoda suami saya. Ya gitu mas. Oke, terus? Ya dan sekarang saya menyesal mas. Karena keisengan saya, dan saya sama suami saya juga berantem. Emang waktu diisengin, ya maksudnya waktu digoda oleh temennya, tanggapan suaminya seperti apa Mbak Rika? Tanggapan suami saya itu kayak Malah menyambutnya? menyambut langsung. Oke, gini ya, ini saya nggak tahu bener atau enggak. Mungkin itu bisa aja berdasarkan cerita dari temennya yang mungkin sebenarnya punya masalah pribadi sama Mbak Rika, atau mungkin ini hanya kecurigaan dan tanpa fakta. Kita akan ajak Mbak Rika untuk ketemu langsung dengan sahabat kami ya. Kita tanya pendapatnya mengenai permasalahan ini seperti apa. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rika, dengan tanggal lahir 22 April 1989 dan mendiami nomor rumah 19. Sosok wanita yang mudah berburuk sangka terhadap orang lain, khususnya suaminya. Memiliki emosi yang sulit dikontrol dan tingkat keegoisan yang sangat tinggi. Di sini saya melihat selalu adanya hal negatif dalam pikiran dan hatinya. Entah mengapa saya merasakan sebuah penyesalan yang sangat dalam, dan ada hubungannya dengan sebuah pepatah, jangan bermain api jika tidak mau menjadi abu.
saya merasa ini sudah masuk ke dalam ranah rumah tangganya Mbak Rika. Awalnya iseng saja untuk mengetes kesetiaan, tapi lama-lama kita tidak pernah tahu itu. Ngerti gak maksud saya, Bay? Iya, benar. Kita nggak pernah tahu. Soalnya gini ya, karena ini kan sebenarnya awalnya iseng untuk menguji kesetiaan, tapi kita nggak pernah tahu ke depannya apa yang terjadi. Bisa aja justru semesta malah mewujudkan apa yang kita curigain gitu. Iya, justru itu. Jadi yang malah saya jadi maksud. kenyataan. Malah jadi kenyataan. Ya manusia tuh mungkin kadang-kadang tergelincir ya. Tapi ya harusnya nggak dengan cara seperti ini sih, karena Kalau kayak gini, saya ini nanya melibatkan balik. orang lain loh. Salahnya siapa coba? Ya saya yang salah. Kalau Karena Mbak Ina nggak coba-coba, nggak iseng kan sebenarnya nggak ada masalah ini. Iya nggak ada masalah sih mas. Sebenarnya emang masalah dari rumah tangga saya. Harusnya kalau misalnya udah terlanjur kayak gini sih, yang jadi pertanyaan adalah, iya yang salah Rika sendiri sih. Tapi menurut kamu emang suaminya bener selingkuh? Ras? Selingkuh. Dengan Dengan ya, mungkin juga bisa dengan perempuan lain. Tapi dengan kecenderungannya 98%. kalau menurut kamu memang udah ada rasa suka beneran dengan Udah ada rasa suka beneran, jadinya kayak begitu. Ya, sekarang ya siapa yang salah, siapa yang bener. Ini kalau nggak ada terjadi ujian kesetiaan ya nggak ada. Tapi suaminya pernah tahu nggak kalau Mbak Rika ini melakukan jebakan ini, keisengan ini? Suami saya belum tahu mas. Jadi saya itu awalnya diam-diam merencanakan nama si ini. Saya mendengar soal jangkrik. Apa ya? Pertanda apakah itu ya? Ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Aduh, mudah-mudahan Baiklah, sih baik-baik kita aja akan ya. Lalu apa yang harus saya lakukan di sini untuk Rika? Gini, Mbak Rika suaminya sekarang ada di mana? Suami saya di rumah yang saya tahu. Dan sekarang saya minta untuk kejelasan sama suami saya. Kalau Dan saya ternyata minta balikan sama suami saya. Kalau suaminya nggak mau, gimana? Ya saya tetap mempertahankan hubungannya. Udah, makanya saya kasihan sama anak-anak saya masih kecil. Tapi Mbak Rika bahagia sebenarnya dengan rumah tangga dengan suami terutama. Bahagia. Bahagia tapi iseng. Iya, bahagia Jadi tapi dia iseng. akhirnya ya kepleset suaminya. Mbak, tim menembus mata batin sudah berhasil menghubungi suaminya Mbak Rika. Dan malam hari ini beliau bersedia datang. Di mana dia, Mas? Mas Don, boleh diundang suaminya. Aduh, saya deg-degan kalau urusan rumah tangga begini. Selamat malam. Silakan Mas. Oh ya, selamat malam. Mas ini suaminya Mbak yang ada di sampingnya. Ya, benar. Oke, namanya kita samarkan dengan nama Rika. Mas, nama aslinya siapa? Oke, kita ganti namanya ya Mas ya. Kita ganti namanya Nama samaran dengan Dino. Dino. Dino.
Kesini. Kok Bapak nggak ngasih tahu Mama? Ya saya nggak mau kesini awalnya. Ya, tapi Bapak ngasih tahu saya dong. Saya udah males ngubungin kamu. Mbak Rika, Mas Dino ini kita yang mengundang. Jadi kan sebenarnya ada masalah seperti ini, tujuan kita memberikan solusi. Jadi sebenarnya bukan atas inisiatif Mas Dino. Sama suaminya baik-baik aja kan ya? Iya, saya pengen balik ke semula. Oke, Mas Dino masih mau kembali baik-baik lagi rumah tangganya? Ya jujur mas, saya nggak mau lagi balikan sama dia. Saya lebih bagus mengakhiri semua ini mas. Sama sekali. Oke, saya jelasin ya. Biar saya ngejelasin ya Mbak Rika ya. Jadi Mbak Rika ini istrinya Mas Dino ini meragukan kesetiaan. Karena ya komunikasinya tidak baik. Dua-duanya sibuk dengan pekerjaan dan cita-citanya masing-masing gitu. Jadi lupa bahwa ada prioritas untuk keluarga di rumah. Jadi karena meragukan kesetiaan, dia minta temannya untuk melakukan keisengan menggoda Mas Dino. Ternyata Mas Dino tergelincir, tergoda oleh perempuan itu yang namanya Ina yang merupakan teman kerjanya Mbak Rika. Oh jadi selama ini Ina itu sahabat kamu? Iya, itu sahabat saya. Dari mana kamu bisa buktiin? Karena Mama yang nyuruh Ina untuk menjebak kamu. Nggak mungkin. Karena Mama pengen Papa itu apakah setia sama Mama atau enggak. Ya berarti Tahan selama lu. ini Ini Mas Dino, saya merasakan kamu membawa selingkuhan kamu. Dan benar, ini kamu disuruh menguji kesetiaan sang suami awalnya untuk membuktikan suaminya selingkuh apa enggak. Iya, Caranya jadi gini gimana? ya Mas ya. Awalnya memang benar. Saya itu disuruh sama Rika untuk menguji suaminya. Ya. Tapi lama-kelamaan saya nyaman dong Mas sama dia. Kenapa kamu datang ke sini Kenapa? sama suami saya? Kenapa masalah? Iya, masalah. Diam, diam. Karena Lu- lu udah menghancurkan rumah tangga kami. Siapa yang salah gue tanya? Ha? Makanya lu jadi istri yang becus dong. Gak becus, masak nggak bisa. Nggak bisa ngerawat istri. Anda bisa jaga omongan nggak? Nggak bisa, kenapa emang? Kenapa? Saya bisa masak dan suami saya. Oh iya, terus Iya, saya kenapa? tahu, saya emang pekerja. Tapi Anda seharusnya nggak diam. usah ganggu, kan cuma iseng saya saja. Sebentar sama Mbak Rika. Dia nggak tahu apa suaminya tiap pulang kerja datang ke rumah siapa. Ya ini kita tahu nih Mbak Rika sekarang kondisinya lagi dalam kebingungan ya. Mbak Ina mungkin bisa bayangin dari posisi dia. Ngomong aja jadi susah mau ngungkapin apa yang dia rasain. Iya. Ya. Saya kesel, Mas. Iya, iya, Saya kamu bisa kesel ngerti. sama dia. Sudah kesel Kesel. juga, Iya, kecewa saya kesel juga. Karena sama ini rumah tangga dia. dipertaruhkan. Ada anak loh, yang kebahagiaannya juga dipertaruhkan. Sendiri lah. Sebenarnya ada banyak Taulah. celah dan bisa melebar kemana-mana sih ya, Mas Bayu, Mbak Bayu. Bahwa sebenarnya kalau suaminya juga bisa lihat dari kacamatanya dia sendiri yang lebih cantik, cantik relatif, tapi cantik yang mana seperti Oh itu. jelas dong, Mas Reni sendiri kan? Tapi Saya kan lebih belum mulus tahu. Oh, dari tidak bisa. Oh, tidak bisa cantikan saya kemana-mana. Iya. Oh ya? Iya. Saya boleh berkomunikasi di sini sekarang? Silakan. Roy. Baik. Sorry ya Mbak Rika, saya tidak menyudutkan Anda. Tapi saya melihat dari berbagai kacamata sisi lakinya dan Mbak Ina. Introspeksi diri diperlukan buat Mbak Rika. Kenapa? Karena
lihat orang lain itu rumput tetangga lebih hijau. Kamu harusnya untuk mengganti kacamata kamu untuk memakai soft lens. Kemudian rambut kamu lebih dirawat. Kemudian juga hubungan antar komunikasi tanpa berbicara. Nah, itu yang paling penting. Dan keisengan tadi, balik lagi nih. Keisengan tadi bagi saya termasuk egois buat si Mas Dino. Kenapa? Karena kamu nggak introspeksi diri, bajunya nggak dandan, tapi kamu mengharapkan suaminya bisa setia, kamu nggak nyediain masakan dan segala macam. Ya termasuk egois gitu, karena dia juga jadi kayak dia nggak bisa rawat diri gitu. Jadi saya bukan belain dia juga, saya juga bukan belain Dino. Ya intinya sih seperti itu ya. Dengar kan? Dengar kan? Ya, emang saya tuh sibuk banget, gue tuh sibuk banget bekerja gue. Dan gue juga mengurus anak-anaknya. Sedangkan dia, papa saya, suami saya juga. Sebentar, ya sabar. Kita tahu apa perjuangannya. Tapi Iya. menurut kamu, ini Mbak Ina orangnya seperti apa sih? Dengan kondisi seperti ini, menurut penilaian kamu, Dia bukan teman saya, Mas. Hah? menurut kamu gimana? Sini lu. Dia Apa? Maksudnya apa? Diam. Duduk. Diam. Ih. Awas ya. Enggak. Nih. Duduk. Enggak. Buat apa kamu kesini? Kamu Oke. udah. diam. Kamu gak usah ikut campur deh ya. Minggir Lu dulu ya. nggak usah ikut campur nih, ini urusan gue sama dia. Udah ya. Gemes sama lu ya. Apa? Apa? Kan lu bukan temen gue lagi. Udah stop. Dasar istri gak becus. Apa sih, Pak? Kamu kan yang bikin jadi seperti ini. Udah duduk. Kenapa kamu sekarang malah Semuanya marah-marah? duduk. Silence, please. Kesel, Udah duduk. Mas. Kembali ke tempat masing-masing. Belum aja mau kalau gue acak-acak. Apa? Lu tuh wanita penggoda. Ih, suami lu aja yang kegoda sama gue. Lu kan Ya udah. banyak tuh teman-teman lu. Diam. Gini. Lu. Gini. Mbak Ina udah tahu posisi dan kondisi seperti ini, gimana? Yang diinginkan Mbak Ina seperti apa sebenarnya? Masih mau terusin hubungan dengan Dino? Gimana ya? Mending cari yang lebih Iya sih, lebih aman lagi. Aku juga sempat mikir gitu sih. Gak capek nih ngadepin Kasian juga masalah sih. seperti ini? Kasian sama Rika sih sebenarnya. Kasihan sih. Ya. Karena kalian kan berteman dari awal ya. Oke deh gini Rik, gue kasih saran sama lo ya. Apa? Lo nggak usah deh coba ngetes suami lo. Tapi kenapa lu keterusan sampai sekarang? Oke, dengerin dulu sarannya. Dengerin dulu, gue mau ngomong. Ya silakan. Yaudah Mas Roy, saya ngalah aja deh, walaupun saya yang sakit di sini ya. Tapi saya nggak mau kalau ujung-ujungnya saya ngerusak Ya, rumah berarti tangga itu orang. adalah sosok teman yang baik. Mas, nggak bisa gitu, Mas. Saya merasa nyaman sama dia. Yang, Kau masih mau sama dia? Yang, kenapa? yang Sama dengerin dia, aku. sama dia. Dengerin. Tapi masalah sendiri. Yang dengerin aku. Dengerin. Kenapa kamu memutuskan ini secara sepihak? Dengerin Sekarang dulu, gini Mas. ya, kamu ingat anak kamu nggak di rumah? Hah? Aku juga sayang sama kamu, tapi nggak gini. Udah ada anak. Iya. Udah punya anak, Mas? Oh, no. Kalian belum punya anak. Belum kalau aku. Tapi Maksudnya, saya sayang, Mas, sama dia. Kamu nggak bisa gitu sih, soalnya kamu kan menikahnya sama Rika. Dia hanya jebakan. Jebakan maut ini malah membuat Ya. Dino malah jadi kilaf, kayak buta matanya. Nggak berarti kan Awalnya- sebenarnya Mbak Ina juga bisa melihat sosok seperti apa suaminya ini. Iya. Berarti orang yang bisa aja tergoda dengan Iya, ngapain iya. jalan ini. sama Kalau dia? bisa aku lanjutin sama dia, suatu saat dia tergoda sama yang lain. Nah, Bener. itu sekarang Mbak Rika juga tahu suaminya seperti apa kan sekarang. Dan Iya. Mas Dino juga tahu bahwa sebenarnya kesetiaannya diragukan. Mungkin dengan
Mudah-mudahan dua-duanya baik-baik aja ya. Baik Mas. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan, Roy? Nggak ada, itu aja. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Rika, Mas Dino. Boleh, mau pulang sama siapa nih? Saya mau pulang sama Ina Mas. Lah, Gimana sih? Ya udah tiga-tiganya keluar di luar. Ini. Selesai. Aneh Tolong dibawa, Mas. Ayo, kamu jelasin. Oke, Mas. Oke. Nah, ini istrinya. Hei, apa? Oi. Aku istri Mas. Jangan. 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 Udah dibawa. Aneh deh. Dibawa. janganlah bermain api jika kita tidak mau menjadi abu. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku masa depannya telah hancur akibat dilecehkan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Siska. Ada keanehan yang saya lihat gitu ya. Sebagai perempuan saya tahu lah ya. Saya tuh agak sedikit curiga dengan dia kan. Karena ada keanehan yang saya lihat gitu ya. Sebagai perempuan saya tahu lah ya. Keanehan apa nih? Ya seperti sering mual-mual gitu kan. Tapi setiap kali saya mau ajakin ke dokter dia nggak pernah mau. Dia selalu Nggak mungkin saya kecapean kuliah aja kali Mas. Tapi tes pack yang ditemukan Mbak Siska di kamar itu punya siapa? Nggak tahu saya Mas. Oh, bukan punya Mbak Vivi? Bukan. Oke. Jadi Mbak Siska ingin tahu sebenarnya apakah benar curigaannya terbukti Iya. atau sebenarnya memang kondisinya sakit atau ada gangguan medis kali ya. ya Oke, kita akan ajak Mbak Siska dengan Mbak Vivi untuk ketemu dengan sahabat kami. Nanti bisa ceritakan semuanya supaya bisa dilihat nih sebenarnya kondisinya seperti apa sih Mbak Vivi. Apakah benar seperti yang dicurigai? Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi.
Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Siska dengan tanggal lahir 12 Agustus 1985 dan mendiami nomor rumah 14. Sosok yang penyayang dan lembut. Pikirannya selalu bersih dari hal negatif. Dikelilingi oleh orang-orang yang baik, tetapi di sini saya melihat adanya sebuah teka-teki yang sedang ia coba pecahkan. Saya merasakan juga adanya sebuah kegelisahan pada diri Siska. Hanya kecapean. Karena kan saya kuliah sambil kerja. Kalau saya bisa buktiin kamu hamil gimana? Pipi, kamu harus jujur, Pipi. Kak, aku jujur gimana? Aku udah hamil, aku cuma kecapean. Kamu tanggung jawab aku di sini, tau nggak? Kalau ada apa-apa sama kamu, gimana? Ada bangkai tikusnya. Tapi kenapa Vivi nggak mau diajak ke dokter? Kalau memang enggak kan Kak. ya buktiin aja. Karena saya pikir saya cuma kecapean, Kak. Jadi nggak perlu harus ke dokter. Untuk Apa susahnya sih ke dokter? Biar memastikan kamu tuh hamil apa enggak. Kak Siska, kalau kecapean itu cukup istirahat. Dan minum obat warung itu udah cukup. Nanti juga sembuh. Oke, saya mau tanya ke Mbak Siska. Iya. Sepengetahuan Mbak, Vivi ini punya pacar nggak? Selama ini dia belum pernah curhat ke aku ya kalau dia punya pacar, dan selama ini juga dia nggak pernah keluar rumah gitu. Makanya saya bingung gitu kan. Dia jarang keluar rumah, terus dia juga nggak pernah curhat kalau dia punya pacar apa enggak. Saya tuh Kalau misalnya di rumah nggak ada orang dan tiba-tiba tespeknya hamil, emang penghuni rumahnya siapa aja ya? Ada siapa aja di rumah? nah kebetulan
orang tua saya kan memang nggak gabung sama kami kan. Oh, beda rumah. Iya, beda rumah. Ortu nggak ada. Ya, Oke. Terus? Jadi di rumah itu cuma kami berempat, Kami berempat. Iya. Berempat siapa aja? pembantu, Pembantu. perempuan, kebetulan pembantunya perempuan. Terus abang aku, Abang. ya Vivi Baru. sama aku, Vivi. Dan kamu. ya. Oke, saya mendapatkan informasi baru dari otak saya. Apa Roy yang kamu lihat? Ada kaitannya kah yang tinggal di rumah dengan kondisi Vivi? Di sini laki-lakinya cuma satu dong ya, Iya. kalau dipikir-pikir secara logika. Apakah jangan-jangan ini karena kelakuan abangnya Mbak Siska? Jadi Mbak Vivinya sendiri menutupi semua ini. Pernah curiga nggak ke arah sana? Iya sih, sempat pernah curiga dengan abang saya. Pernah ditanyakan langsung? Tidak, belum pernah. Karena waktu itu saya pernah, waktu si Vivinya lagi tidur, Aha. abang saya berdiri agak lama di depan Depan pintu. kamar ya? Oh, depan kamarnya sampai. Karena waktu itu saya pernah, waktu si Vivinya lagi tidur, Aha. abang saya berdiri agak lama di depan Depan pintu. kamar ya? Oh, depan kamarnya sambil menatap ke arah. Saya tegur kan, alasan dia cuma menutup pintu doang, katanya gitu. Nah itu dia, satu Ya. persatu teka-teki misteri udah mulai kebongkar nih. Tapi apa iya Siskanya, masa sih abang saya? Apakah ada pertanyaan seperti itu? Iya, ada gitu. Makanya saya, karena kebingungan saya Makanya kesini. saya kesini gitu kan. Oke, Karena baik. antara dua kan feeling saya, apa iya dan apa benar gitu kan. Ya baik. Ya. Saya cukup mengerti. Ini kecurigaannya sih nggak mengarah ke sana ya? Iya, orang tuanya tidak tinggal di situ. Kemudian di rumahnya ada 4, pembantunya perempuan, kemudian abangnya si Siska dan Vivi. Iya. Rio ini punya pacar nggak? Belum pernah cerita. Tunggu, saya ngerasa si Rio-nya ini kan abangnya Siska. Belum pernah cerita, apakah dia pernah divorce belum ya? Masih bujang? Masih bujang. Ya. Selalu setiap kali saya ngomong, ini jebakan sebenarnya dari tadi 3 menit saya tanya terus. Setiap kali saya ngomongin Rio atau abangnya Siska, si Vivi selalu nunduk dan itu memberikan jawaban ke saya secara nggak langsung kalau abangnya adalah pelakunya. Setiap kali saya nanya Rio Siska, Rio Siska, kamu semakin tenggelam Vivi. Harusnya kalau kamu bukan hamil sama itu, kamu berani menatap dan ngobrolnya lebih lancar. Saya nggak tahu, Kak. Gak mungkin. Masa tiba-tiba dari kamar itu ada yang naro nggak sengaja, kan rasanya nggak mungkin, atau bawa. Saya aja lupa kenapa itu test pack ada di kamar saya. Dan yang anehnya lagi, kenapa ada di kamar kamu? Iya, itu jadi pertanyaan juga. Berapa kali lagi sih, Kak, saya bilang? Saya nggak tahu. Kenapa sih kamu nggak mau jujur? Nanti lambat laun perut kamu nanti tambah membesar. Itu nggak mungkin bisa kamu tutupin itu, Vivi. Oke, gini. Mbak Siska kan curiga nih sama Vivi. Iya. Ya, dan di rumah itu hanya tinggal berempat. Ada saksi lain nggak mungkin yang di rumah, asisten rumah tangganya atau abangnya ini Mas Rio ini dibawa ke sini? Bisa, abang saya mungkin. Oh, Abangnya datang, bagus sekali kata kuncinya. Jadi orang yang punya kunci semua rahasia ini ya. tapi dia udah tahu ini mau membahas masalah ini. Iya, dia tahu. Tadi sempat debat sih di belakang. Kenapa? Gitu ya. Debatnya Karena kenapa? dia nggak setuju kalau ikut acara ini gitu kan. Itu yang menjadi Dia ngotot. pertanyaan lagi. Debat. Ngapain sih? Iya. Kamu nyangka kan, baik kamu nangkep kan maksud Iya. saya.
Kenapa harus dipermasalahin? Ya masalahin kalau orang nggak ada apa-apa ya udah yuk temenin gitu. Tapi ini kenapa sih? Boleh kita undang nggak si Bang Rio-nya datang? Tapi kalau datang ke sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lebih bagus biar Yes. biar clear kan? Biar jelas. Deg-degan ya Siska ya kamu? Tapi Siska dan Vivi. Siska siap nggak nerima kenyataan terburuknya gitu? Kalau ternyata memang dia pelakunya gimana? Ya, saya harus siap. Dan justru itu jawaban yang harus saya tahu. Jadi biar nggak berkecamuk di otak saya gitu loh, Mas Bayu. Iya Vivi sih. tapi langsung kelihatan gelisah loh. Iya, dari tadi aku udah bilang kita ngobrolin abangnya, maksudnya Rio, Siska.
dan ingin mencari fakta sebenarnya seperti apa. Kasihan jabang bayinya yang dalam rahim. Dia harus kalau misalnya ada harus kasih vitamin, harus kasih asupan makanan, disiapkan nanti kelahirannya seperti apa. Kalau disembunyikan dan berlarut-larut, nanti keburu hamil besar, malu pasti keluarga. Dan Mas Rio mungkin kalau emang dia cuma jadi satu-satunya laki-laki di rumah, semua orang akan menuduh dia yang jadi pelakunya. Baiklah, tanpa basa-basi ya Pak. Silakan Roy. Pelakunya adalah Rio. Mas jangan sembarangan ngomong dong Mas. Mas jangan asal ngomong. Ini jadi fitnah Mas. Mas nggak tahu buktinya bisa saya tuntut loh Mas. Silakan. Berarti Mas Rio Jangan bikin tambah suasana panas deh. Udah lah, Pi. Nggak, Biar jelas, kamu harus jujur, Pi. mendingan lebih jelas, Vi, coba akuin. Apakah benar hamil? Kalau Dan memang siapa abang pelakunya? saya yang udah ngambilin kamu, abang harus tanggung jawab sama kamu, Pi. Kamu juga ya ngaco kamu itu. Udah kamu juga ngaco. curiga-curiga sama saya ngapain sih? Bawa-bawa ke sini segala. Aku udah bilang enggak ya enggak. Ya buktinya, si Vivinya setiap kali ditanya diam Ya aja. buktinya mana kamu? Kamu sebagai adik gitu sama saya. Bukannya kamu itu membelain saya. Udahlah, ngaku aja lah. Lindungi saya ngaku apanya? Udah bilang Vi. dari tadi di luar, aku nggak mau kesini, ngapain? Ini hubungan kakak beradik juga bisa hancur kalau kamu malah menyimpan. Sudah dong, Pi. Siapa yang sudah ngambilin kamu? Aku nggak hamil, Kak. Mau sampai kapan kamu nutupin itu? Berani dibawa ke dokter hari ini? Atau dokter yang kita panggil, kita undang? Itu Saya aja, rasa nggak kamu perlu, percaya deh kamu itu. Itu omongan Roy aja tuh, ngaco itu tadi itu. Apa Berani? ngomong itu? Bikin tambah suasana kacau. Gimana, Vi? Boleh kita panggil dokter, menurut kamu perlu atau enggak? Nggak perlu, Kak, karena memang kenyataannya saya nggak hamil. Kalau nggak hamil, kenapa kamu takut untuk langsung diperiksa sama dokter? Karena saya rasa saya kecapean aja. Jadi nggak perlu. Oke, pertanyaan saya, itu test pack punya kamu atau bukan? Bukan. Kenapa perlu waktu untuk menjawab bukan? Vi, ini semua kuncinya di kamu. Mau mengakui semuanya, mau membuktikan, karena lambat laun ini akan terungkap loh. Sudahlah, Pi, jujur aja, Pi. Siapa yang sudah ngambilin kamu, Pi? Karena nggak mungkin kalau anak itu lahir nggak ada bapaknya, Pi. Dan ini Mbak Siska udah baik sekali. Udah menerima kamu di rumah. Dia bertanggung jawab. Udah menerima kamu. Kalaupun Mbak hamil, Siskanya. iya. Auranya juga bagus. Baik, ya. Melindungi gitu loh. Baik. Aku tuh kasihan sama kamu, Pi. Jangan sampai masa depan kamu hancur. Udah akuin aja, siapa yang udah ngambilin kamu, Pi? Nggak ada, Kak. Pi. Apa kata orang tua kamu, Vi, nanti kalau ternyata kamu hamil tapi nggak ada bapaknya? Kamu tega orang tua kamu ngeliat dan kondisi anaknya seperti ini? Sudah, jujur aja, Pi. Anak mana sih Mas yang tega lihat orang tuanya seperti itu? Oke, menurut kamu hamil atau enggak? Enggak. Yakin? Demi Kita cek bayi yang dokter ada ya. dalam perut kamu, tolong jujur, Pi. Oke, itu test pack punya kamu atau bukan? Saya tanya sekali lagi. Itu test pack bukan punya kamu? Biar semuanya clear, Vi. Nggak ada salahnya kok untuk ngaku. Semua orang pernah buat salah. Wajar kok, manusiawi. Tapi yang paling penting adalah menyadari kekeliruannya. Kalau keliruan itu ditutup, artinya kamu nggak menyadari itu salah dan merasa itu nggak perlu diperbaikin.
jangan malu dan jangan takut. Udah sampai sini juga gitu. Iya. Kasihan. Malu aja. Gimana? Ini Roy, kayak kamu nggak bisa bohong sih. Iya, saya bisa membaca pikiran. Saya membaca pikiran satu-satu ya. Rio itu ketakutan. Siska deg-degan tegang. Takut deg-deg. Lalu Vivi kayak gawat nih. Oke, mungkin kamu susah. Coba kamu pegang ini spidol, kamu tulis iya atau tidak kamu hamil. Ayo, kamu perempuan yang hebat, perempuan yang kuat kok. Jujur. Jujur deh. Coba lihat posisi Bang Rio. Tidak hamil. Oke, ya udah kalau begitu. Oke, Mbak Siska, berarti emang sepupu Anda, saudara Anda nggak hamil. Berarti curiganya tidak terbukti. Mas Rio lega sekali begitu saya ngomong barusan ya. Kelihatan ambil nafas dalam. Ceritain semua. Makasih, Mas. Oke. Vivi, saya bisa baca pikiran orang. Kamu berbohong. Tapi saya tahu alasannya kenapa berbohong. Saya tahu itu excuse, nggak apa-apa kok. Semua akan berjalan baik, apalagi ada Mbak Siska yang baik hati. Kamu lihat laki-laki yang di depan kamu. Ya, lihat matanya. Jawab dengan jujur, apakah dia pernah masuk ke kamar kamu? Kamu jangan takut, Pi. Pernah nggak? Coba lihat matanya, lihat matanya. Lihat matanya. Nggak berani lihat matanya. Vivi, kalau kamu ngaku dan semua berjalan baik, ya, kita bisa merawat dengan baik anak itu. Kamu jangan denial. Saya takut dia berkata tidak. Dalam usia yang keberapa bulan, dia akan menggugurkan dan menghilangkan jejak itu. Oke, Mas Rio. Saya sekarang tinggal di Anda nih. Bisa bersikap sebagai seorang laki-laki, punya jiwa ksatria untuk mengakui atau memang enggak. Melihat di depan perempuan itu dicurigai sedang hamil. Apakah benar pelakunya adalah Mas Rio? Saya udah jawab, Mas, tadi. Enggak ya? Boleh lihat matanya. Boleh lihat matanya. Saya nggak ngambilin dia, enggak. Saya Enggak jadi saya dia jawab enggak. enggak menghamili dia. Enggak. Pernah ke kamar dia? Saya tadi udah bilang nutup pintu di depan kamarnya. Pernah masuk ke kamarnya? Enggak pernah saya. Nggak pernah masuk ke kamarnya. Enggak pernah. Oke, ya udah kalau begitu nggak ada yang perlu dibahas lebih lanjut lagi, Mas Siska. Tinggal bawa ke dokter, tinggal Saya dibuktikan aja. masih terus berusaha keras, Bayu, untuk nyelesain teka-teki ini sebenarnya. Vivi, sebenarnya saya bisa baca pikiran kamu dengan jelas. Ada nama itu di kepala kamu. Kamu tinggal sebut aja sih sebenarnya. Saya tahu kamu itu di dalam pikiran kamu berkecamuk kan, akan ada konflik kan. Jujur deh. Kamu tega, Mbak? Itu berarti udah nuduh abang sendiri menghamili loh. Vivi. Ada yang bertanya nggak? Vivi, lihat mata aku. Jujur deh. Pipi? Udah, kamu jujur aja, Pi. Siapa yang sudah ngambilin kamu? Pi.
Kasihan anak kamu, Pi. Semakin ditutupin justru semakin mencurigakan. Jangan-jangan memang benar Abang Rio ini pelakunya. Kalau saya Karena sekarang berada di ditutup-tutupin. sini, apakah kamu masih berani berbohong atau tidak? Vivi, kamu hamil 2 bulan loh. Saya melihat dari mata batin saya. Kamu takut ada konflik kan? Konflik keluarga kan? Di sini urusannya tidak hanya dia dihamili atau tidak ya tampaknya. Saya ngerasa dia tidak mau terbuka karena ada faktor sesuatu. Jujur, berarti kamu hamil, iya kan? Oke, jawabannya ya. Betul. Tuh, kan? Benar kan? Lalu siapa, Pi? Pi, siapa yang ngambil Kau kamu? punya pacar, Vi? Udah Punya iya pacar? sih sebenarnya karena tangisan dia itu melirikan jawaban ya gitu. Oke. Punya pacar. Yang menghamili pacar kamu. Nggak punya pacar. Lalu Jadi siapa? siapa sebenarnya? Siapa, Pi? Orangnya siapa? Ayah anak yang di kandungan kamu tuh siapa? Ada di ruangan ini atau enggak? Ada. Kamu bisa tunjuk siapa orangnya? Kamu perempuan yang berani kok. Ayo, Vivi, sekarang tunjukin. Perempuan yang kuat. Aku ketok palu ya 3 Kasihan. kali ya. Bayinya Aku kasihan. Iya. Dia berhak untuk ketemu sama ayahnya nanti. Dan ayahnya harus bertanggung jawab. Vivi, aku ketok palu 3 kali dan kamu harus tunjuk siapa orangnya atau siapa namanya. 1, 2. Tunjuk orangnya. This is final. Mas Rio. Ya? Apaan sih? Tuh. Beneran tuh, Bang. Tanyain dulu dia ngomong apaan sih kamu? Dia barusan bilang abang yang ngambilin dia. Lo jangan mitnah gua lo. Abang lihat duduk ini dulu, dia duduk. siapa, Bang? Duduk dulu kamu, duduk. Kamu duduk dulu kamu Aku itu. tuh punya otak, tau Duduk nggak? dulu, duduk. Ah, Otak itu orang mana? duduk. Dibilang duduk kok. Dengerin Ini dulu. sepupu Dia tuh kita, bisa Bang. fitnah dia. Fitnah orang. Berarti ngaco curigaan kamu. saya selama ini benar, tau nggak, Bang? Curiga apaan? Abang yang Tanyain. ngambilin dia. Enak aja kamu. Bener. Bisa aja dia fitnah saya, kamu jangan fitnah saya dong. Oke, kamu dibilang Kamu nggak memfitnah bener dia. kamu ini. Kamu dibilang bohong. Bener. Enggak. Siapa sebenarnya orangnya? Fitnah Tunjuk saya. orangnya. Siapa orangnya? Benar dia yang ngambilin kamu. Abang yang ngambilin kamu. Saya diancam dibunuh, Mbak. Dan dibunuh. Enggak, fitnah dia, fitnah. Nuduh kamu fitnah kamu itu. Abang ini kenapa sih, Nggak Bang? pernah, saya nggak pernah ngapa-ngapain dia. Jangan sentuh wanita seperti itu ya. Kamu sebagai adik kok gitu sama saya? Kamu juga abang apaan tuh? Abang nggak becus, tau nggak? Buktinya mana buktinya? Ini buktinya kamu ngambilin dia. Buktinya Iya kan? mana buktinya? Ini dia udah ngaku sendiri loh, Bang. Dibilangin. Ada ancaman pembunuhan loh. Betul Nggak nggak? ada. Saya Abang tuh nggak bisa ada di penjara atau nggak nggak, ada, saya nggak ada fitnah dia. Macam-macam apaan? Fitnah dia itu. Kasihan loh dia. Bang, sekarang gini ya, Bang ya. Kalau saya diambilin orang kayak gimana tuh, Bang? Apa perasaan Abang kayak gimana? Kamu itu bisa buktiin apa sih? Sudahlah ngaku aja lah, Bang. Dia aja Enggak, udah aku ngaku nggak loh, Bang. ngerasa. Enggak. Tetap aja nggak mau ngaku loh, Bang ini. Aku tuh nggak ngerasa ngambilin Kamu dia. diancam dibunuh Apa? sama dia. Orang aku nggak pernah Kalau tuh. kamu ngaku. Nuduh-nuduh aja saya kamu itu enaknya. Kamu tuh juga wanita nggak bener tuh, nuduh-nuduh saya tuh. Gitu-gitu. Hati-hati ya Jangan kalau marah. ngomong ya. Jangan Di sini Bayu dan saya tuan rumahnya. Jangan ya. sembarangan ya kamu ya. Ngomong saya nggak ngelakuin apa-apaan kamu itu. Kok main kabur-kabur aja? kabur. Tolong, Bang Oji, tolong. Tolong. Ya, ini sih- kejar. ini jadi- Bang Oji kejar. Ditahan. Mana orangnya? Ngapain? Tahan. Lepasin. Ngapain? Pegang, lepasin. Mas, kalau emang nggak salah, kenapa harus kabur? Udah nggak bisa ngomong baik-baik ini. Nggak, Ya, lepasin. kita buktiin aja. Sekarang kita buktiin aja. Kalau misalnya emang nggak salah, bukan Mas pelakunya, ya udah diomongin baik-baik. Kalau misalnya emang merasa terdesak, terpojok, buktiin aja sekarang Ini semuanya. namanya menghakimi saya. Loh, bukan Enggak, menghakimi, enggak. tapi dengan cara kabur begini justru malah menunjukkan Mas ini ya pelakunya. Oke. Kita ngomong baik-baik. Oke. Lepasin. Bawa. Pegang. Lepasin.
Ada ancaman pembunuhan di sana. Itu yang bikin tadi Mbak Vivi itu bertahan gak mau ngomong. Emang ada ancaman dibunuh. Tapi emang benar dia pelakunya. Gimana kejadiannya sebenarnya, apa yang terjadi? Dia pernah datang ke kamar tanpa sepengetahuan siapapun yang ada di rumah. Dan itu dilakukan berkali-kali. Mbak Vivi memang menginginkan itu terjadi atau sebenarnya artinya ada pemaksaan? Semakin kesini saya semakin gak karu-karuan ya mikirnya, dan saya semakin dalam melihat bahwa ternyata Mas Rio ini sebenarnya ada motif Vivi. Itu dia semacam ada satu dendam kesumat bisa dibilang, atau Oh, jadi emang sengaja melakukan itu untuk nyakitin Vivi? sekaligus menikmati. Hah? Kamu Seorang melihat itu, Roy? gadis itu gitu. Jadi gini, dia menikmati pleasure apa ya? Menikmati kesenangan bersama dia. Aha. Dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain, dan dia tuh nggak bisa berdaya. Diancam pula dengan ancaman. Kemudian saya melihat si manusia satu ini ada dendam dari apa tuh tahu, dari layer mungkin keluarganya. Ada dendam. Ini Apakah ada dendam sebelumnya? Mbak keluarganya Siska? saling kenal kan? Gimana bener? Ada dendam? Antara, jadi kan Vivi ini sebenarnya anak dari kakek yang satunya. Ini kakek yang satunya kan? Iya. Tadi begitu ceritanya, betul kan ya? Kamu gini aja, kamu gugurin nggak? Gugurin nggak? Gugurin nggak? Kau harus gugurin kamu. Jangan Gugurin lah. seperti itu. Jangan gila ya kamu ya. Jangan seperti itu, Mas. Itu anak sendiri loh, kalau emang iya ya, dia sehat dan dia berhak untuk hidup. Gampang ya kamu ngomong kayak gitu. Udah gugurin aja. Gugurin. Abang, istighfar bang. Tadi aja dia ngakuin aja udah lama banget, berat untuk ngakuin itu. Lagi ngegugurin. Lu kira ini cewek apa gitu ya? Berarti Kamu kok emang pikir dia, kamu tuh Vivi ini siapa? Coba. emang dia ngakuin. Kamu nggak tahu berarti. ceritanya, diam kamu. Kamu Cerita nggak tahu apa? asal usul dari keluarga kita. Saya yang Kenapa? tahu. Kenapa? Gimana ceritanya? Gimana sebenarnya? Gimana? Ada apa? Sebenarnya kenapa sih? Apa Dia yang nggak tahu, terjadi? Mas. Dia nggak tahu apa-apa. Ya oke, ini udah sampai sejauh Dia ini. tahunya dia sepupu saya, nggak tahu. Sebenarnya, gimana sebenarnya apa yang terjadi sih? Kita bikin jelas semua masalahnya. Saya pengen digugurin tuh kandungan tuh. Kenapa? Diam tuh, nggak tahu apa-apa, diam. Sabar ya. Teman-teman penonton juga sabar dulu. Kita ngomongin Ini nggak tahu ceritanya ini. Ya, apa sebenarnya yang terjadi? Bisa ceritain nggak kita semua? Kenapa menghamili saudara sendiri? Saya tuh sebetulnya ada dendam mas sama dia itu. Keluarga dia tuh saya dendam banget saya. Jujur saya dendam tuh sama Kenapa? keluarganya dia. Makanya saya pengen habisin anaknya dulu. Dendam dalam hal apa? Kamu nggak tahu. Nanti saya ceritain, kamu bakal tahu kamu. Ini kenapa dendam sama keluarganya dan mau menghabisi anaknya tadi yang saya tangkap? Maksudnya apa ya? Bapaknya dia mau berteman sama bapak saya. Kakeknya dia juga sudah nganggap kakek saya ini nganggap kakeknya dia itu udah saudara mas. Sebetulnya bukan sepupu, dia udah dianggap saudara sama kakek saya. Ceritanya seperti itu. Oke, terus? Bapaknya dia dari susah ditolong sama bapak saya sampai bisnisnya meningkat. Sudah meningkat bisnisnya, bapak saya difitnah, saya masuk penjara. Hingga sekarang masih masuk penjara sama bapaknya dia. Bapaknya masih di penjara? Masih sama sekarang. Masih Gara-gara tahu soal bapaknya ini? dia tuh. Emang di penjara? Iya di penjara. Tapi nggak tahu alasannya kenapa? Nggak tahu. Gara-gara bapaknya dia ulahnya difitnah. Dan dia berhasil fitnah bapak saya yang kena. Tapi kenapa saya yang korban? Tanya sama bapak kamu lah. Kenapa dia harus kamu hamilin? Kamu nggak tahu ceritanya kan? Bapaknya dia tuh yang bikin Ya bapak udah. kita gitu. Ya, sekarang gini, ini masalahnya jadi rumit ke belakangnya, ternyata ada motif, bener kamu bilang. Iya, Dendam berlayer berarti dia. ya. Ada cerita-cerita di dalamnya. Padahal bapak saya nggak ngambil uangnya mas. Bapak saya yang dijebak. Dituduh bapak saya yang ngambil tuh. Oke. Masuk penjara. Tapi itu nggak jadi alasan untuk menghamili. Dia kan nggak berdosa. Apa salahnya dia? Dan itu ada anak kamu, Mas Rio, dalam rahim. Gimana nasibnya? Mbak Siska juga udah stres loh dari situ. Enggak, ini jelas harus
dipertanggungjawabkan. Apapun masalah di belakangnya, yang paling penting adalah gimana anak itu bisa lahir, bisa sehat, dan ada bapaknya. Iya. Vivi, tolong lihat mata saya, Vi. Vivi, lihat. Jangan digugurin ya. Janganlah. Ya, Vi. Nggak boleh ya, Vi. Saya nggak tahu. Harus gimana nantinya ke depannya, saya benar-benar nggak tahu. Udah. Nggak, pokoknya kamu jangan khawatir. Abang saya harus bertanggung jawab, Vi. Abang saya harus nikahin kamu. Ya, Vi ya? Oke. Abang harus bertanggung jawab, Bang. Harus nikahin dia, Bang. Biar nanti lah. Kamu nggak tahu sakitnya bapak saya kenapa. Ya tapi ini udah hamil. Dan harus ada bapaknya. Dan bapaknya ini ada di sini. Masih sehat. Yang paling penting adalah itu anak kandungnya Mas Rio. Itu lahir ada bapaknya. Abang apa nggak tega? Ini bayi ini anak abang loh. Masa disuruh gugurin? Janganlah. Udah pernah bikin kesalahan sebelumnya, jangan ditambah lagi dengan kesalahan yang baru. Bersedia nggak untuk tanggung jawab? Bersedia, Mas? Saya yakin sebagai laki-laki pasti Anda mau bertanggung jawab. Berat sebetulnya bagi saya, Mas, kalau melihat riwayat Pasti berat, keluarga saya, Mas. pasti berat. Berat. Tapi yang jelas dendam itu kalau dipelihara terus nggak akan ada habisnya. Yang paling penting sekarang gimana ke depannya nih? Jangan mundur ke belakang. Bersedia nggak untuk tanggung jawab? Di depan kita semua, kita tunggu jawabannya. Harus lah, Mas Bayu. Iya. Harus bertanggung jawab. Oke. Kita tahu jawabannya. Ya, bersedia ya, Mas ya. Tanggung jawab ya. Kasihan. Ada anaknya, kondisi Vivi juga baru hamil 2 bulan. Dia harus didampingi dan dijaga terus. Ya. Ya mudah-mudahan nih setelah malam hari ini masalahnya clear. Yang udah lewat, yang masa lalu, dendamnya disimpan dulu. Dan yang paling penting adalah ini gimana caranya supaya bisa baik-baik aja dan keluarganya ini juga jangan sampai malah saling menyakiti gitu. Ya Mas ya? Ya. Saya yakin Anda punya sifat gentleman kok. Ya, bersedia untuk tanggung jawab. Walaupun berat ya, saya akan tanggung jawab. Ada yang mau sampaikan buat mereka? Nggak ada. Saya berharap ini semua selesai dengan baik, dan satu kata dari saya buat Vivi, tidak boleh diguguri karena saya baca pikiran Vivi untuk menggugurkan. Vivi, kami harap yang terbaik buat kamu ya. Tetap jadi perempuan yang kuat dan jaga kandungannya ya, Vi ya. Mbak Siska, mudah-mudahan sabar dan ikhlas untuk hadapin masalah ini ya. Setelah ini di rumah bisa diselesaikan baik-baik semuanya secara kekeluargaan. Ya. Ya, terima kasih ya. Silakan dibawa pulang, dijaga Vivinya, dan mudah-mudahan kami harap yang terbaik buat keluarganya. Mas Rio, Mbak Siska, dan Mbak Vivi. Ya. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih ya. Silakan dibawa Vivinya. Oke, Masnya. Sebentar. Bawa duluan. Bang Oji, tolong Bang Oji. Kebahagiaan adalah awal dari kasih sayang untuk mengawali hidup Anda yang baru. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Rika dan Siska. Rika meragukan kesetiaan sang suami hingga dia menjebak dengan temannya sendiri untuk menggoda suaminya, dan ternyata suaminya tergelincir. Dan sementara Siska ini curiga sepupunya yang tinggal bersamanya hamil, dan ternyata yang menghamilnya adalah abangnya sendiri. Iya. Gimana tanggapan kamu? Tanggapan saya terhadap dua partisipan kali ini, yang pertama Rika, saya sih ini hanya opini ya, bukan ini, nggak usah iseng-iseng deh untuk nguji-nguji suaminya. Siapa tahu nanti kepincut beneran kan, repot ya. Dan kemudian saya lihat tadi Siska adalah orang yang sangat baik, bertanggung jawab pada saudaranya si Vivi. Jadi Vivi ini kasihan sekali, benar-benar tertindas. Semoga si Bang Rio-nya
dapat hukum karma yang setimpal. Kalau kita lihat tadi semuanya selesai di meja ini sebenarnya. Selesai, semuanya Mudah-mudahan selesai. di luar ini juga tetap bisa Iya. diselesaikan baik-baik ya. Saya berharap seperti itu. Roy Kiyoshi, terima kasih Terima penjelasan kasih. dan pencerahannya malam ini Baik. buat kita semua. Pemirsa, balas dendam tidak akan membuat diri kita menjadi puas, tetapi hanya akan membuat diri kita dikuasai hawa negatif yang justru akan menjadi sebuah kesengsaraan. Saksikan terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.